Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak jamaah pengajian Masjid Muhajirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak manfaat yang kita peroleh dari majelis semacam ini. Tadi pembawa acara mengatakan ini bagian dari ibadah. Ini bagian dari ibadah. Dan apa yang dikatakan oleh Ibu tadi 100% benar ya. Karena memang cakupan ibadah dalam Islam itu begitu luas ya. Tidak saja aktivitas yang berupa ritual, amaliyah, ubudiyah ya, itu yang disebut sebagai ibadah, sholat, puasa dan seterusnya itu, tapi juga aktivitas-aktivitas bermuamalah seperti yang kita lakukan pada pagi ini, insya Allah merupakan ibadah karena sebagai bagian dari aktivitas ibadah maka paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan di majelis seperti ini. 3 hal ini saya nukil, saya rujuk dari pendapat seorang ulama sufi. Mungkin di antara ibu dan bapak paling tidak pernah mendengar ya. Ulama sufi, tokoh tasawuf yang akan saya sebutkan namanya adalah Abdul Haris Al-Muhasibi, namanya itu. Abdul Haris Al-Muhasibi. Al-Muhasibi ini gelar, lakop, panggilan. Mengapa disebut Al-Muhasibi? Karena orangnya itu rajin melakukan muhasabah. Ya. Nah, menurut Abdul Haris Al-Muhasibi ini, kegiatan semacam ini bisa bermanfaat setidaknya untuk melakukan 3 hal. Pertama, murajaah. Murajaah. Ini konsep yang sering Bapak Ibu dengar ya, murajaah. Biasanya dipakai untuk mengulang-ulang hafalan kita. Yang kedua muhasabah, yang ketiga muraqabah. Jadi pertama murajaah, yang kedua muhasabah, yang ketiga muraqabah. Murajaah itu apa? Mengevaluasi. Ya, menilai. Baik menilai yang dilakukan oleh diri kita maupun penilaian itu dilakukan oleh orang lain. Apa yang kita nilai? Ilmu pengetahuan kita. Ini sudah benar apa enggak gitu loh.
Apalagi di era sekarang ini sumber ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan di berbagai macam tempat. Kemarin saya menguji proposal tesis mahasiswa S2. Dia mau meneliti tentang apa yang disebut dengan digital religions, agama digital. Bapak Ibu jangan kaget ya dengan istilah ini. Ini kok ada agama digital gitu loh. Agama itu kan Islam, Protestan, Katolik dan seterusnya itu. Di dalam sosiologi itu biasa ada konsep ya, yang agak aneh itu ya. Yang dimaksud dengan agama digital, digital religion ini untuk menjelaskan bahwa sekarang ini komunitas agama Islam misalnya seperti ibu bapak ini itu kalau mau belajar itu langsung mencari di sumber-sumber yang tersedia secara digital. Di Google dan seterusnya itu. Ini bagus di satu sisi, tapi di sisi lain ini nggak bagus. Karena kadang-kadang ada sementara orang yang itu diterima begitu saja, diambil begitu saja sebagai satu kebenaran. Kadang-kadang itu. Ini sering kali terjadi. Ini ada jamaah satu saya jadi nggak nyaman ini. Lanjut apa enggak ini? Ada salah satu peserta ini. Biasanya nggak datang, yang hari ini datang ini. Baik, selamat datang Ibu. Karena itu forum semacam ini penting untuk mengkonfirmasi ya. Apa konfirmasi itu? Menilai nanti ada forum misalnya untuk bertanya apakah pengetahuan kita tentang sesuatu itu benar apa enggak gitu loh. Karena ibu bapak kadang-kadang informasi yang kita ambil secara online itu banyak nggak benar juga, yang disebut dengan hoax. Hati-hati, hoax. Ya, hoax itu apa? Bohong, berita bodong itu. Atau disebut juga dengan fake. Tulisannya itu F-A-K-E ya, fake. Karena itu ada istilah fake news, fake information gitu ya. Berita palsu. Nah, maka kemudian di forum ini kita penting untuk melakukan murajaah, dialog. Yang kedua, ibu bapak bisa kita lakukan untuk muhasabah, introspeksi, refleksi. Yang paling jujur itu adalah diri kita sebenarnya. Ya, nurani kita. Kita ini sebagai Islam beruntung karena Allah menyediakan aktivitas yang bisa kita manfaatkan untuk muhasabah secara teratur. Bahkan tiap hari, melalui apa? Ya melalui sholat itu. Yang kita laksanakan, kalau itu sholat wajib 5 kali sehari mulai dari subuh nanti isya. Itu sebenarnya sebagai sarana untuk muhasabah. Yang di beberapa kesempatan yang lain, saya kadang-kadang memahami sholat itu sebagai meditasi. Bapak Ibu jangan kaget dengan istilah meditasi.
Saya punya buku yang judulnya itu adalah Sholat sebagai Puncak Meditasi dalam Islam. Ya. Dulu penulisnya ini rajin melakukan pelatihan sholat khusyuk. Saya lupa, mungkin tahun 90-an itu. Penulisnya ini, yang trainer sholat khusyuk ini, kemudian menulis buku judulnya Sholat sebagai Puncak Meditasi dalam Islam. Karena kalau saya lihat, saya perhatikan Ibu Bapak, aturan-aturan pada sholat itu kan menuntut kita khusyuk ya. Khusyuk itu kalau saya jelaskan dengan menggunakan konsep lain, itu namanya mindfulness. Mindfulness. Mindfulness itu seperti ini. Ini cappuccino ya. Jadi ketika saya berhadapan dengan cappuccino, ini murah ini. Ini tadi saya dikasih oleh panitia seminar internasional. Fakultas Kesehatan, dia apal dengan kebiasaan saya. Jadi kalau saya ngisi acaranya dia langsung disediakan cappuccino itu. Udah apal betul sama saya itu. Ya. Pernah dulu itu dibelikan cappuccino satu brand yang nggak perlu saya sebutkan namanya. Saya bilang itu mahal dan nggak enak, saya bilang. Akhirnya dibelikan yang gini. Nah, ini ketika saya berhadapan dengan cappuccino ini, saya mindfulness, khusyuk ya. Perhatian saya kepada ini aja. Tidak boleh perhatian kepada ini. Ya, lalu saya nikmati. Ini mindfulness. Itu khusyuk. Meditasi seperti itu. Sehingga kemudian ada banyak kekuatan yang bisa kita ambil dari sholat itu. Muhasabah. Lalu yang ketiga, itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan muraqabah. Muraqabah. Moro itu apa? Moro ya, apa? Muraqabah. Supaya moro lah. Tapi jangan ditulis muraqabah. Apa muraqabah itu? Itu sebenarnya ada di ujung surat An-Nisa ayat 1. Innallaha kana alaikum raqiba. Apa itu? Muraqabah itu adalah satu kondisi, satu keadaan spiritual di mana kita merasa terus-menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kondisi, ini suasana suasana batin ya. Suasana kejiwaan ya. Suasana spiritual. Jadi kita ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dengan forum ini. Ini saya menambahi apa yang tadi dikemukakan oleh Ibu MC ya, yang namanya masih belum saya tangkap. Bu Muna, betul ya Bu Muna ya, Bu Muna. Mari Bapak Ibu kita evaluasi ya, kita murajaah pengetahuan kita di forum ini melalui topik. Ini topiknya ini salah satu topik favorit saya. Ini keren topik ini. Judulnya adalah Islam, betul ya, kesatuan dan keragaman. Ini salah satu topik favorit saya ini. Saya senang dengan topik ini. Saya kalau diminta bicara topik ini saya
bersemangat. Ya, saya sangat senang dengan topik ini. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan Islam, kesatuan dan keragaman. Kalau dalam bahasa Arab, kira-kira disebut dengan Islam al-wahdah wat tanawu. Ya, wahdah wat tanawu. Kesatuan dan keragaman. Jadi ibu bapak dengan judul itu, dengan topik itu, artinya sebenarnya Islam itu satu ya. Tapi kemudian beragam. Nanti akan saya jelaskan. Lalu bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya itu saya ganti dengan akhlak. Bagaimana akhlak kita di dalam menyikapi terutama keragaman itu dalam Islam. Akhlak. Ibu bapak, esensi agama itu akhlak sebenarnya. Esensinya akhlak. Ini saya mendapatkan perenungan setelah melakukan perjalanan di beberapa tempat ya. Esensi agama itu adalah akhlak. Bukankah paling tidak ada 2 hadis ya yang menekankan tentang akhlak ini? Akhlak kalau ibadah ubudiyahnya bagus tapi akhlaknya nggak bagus percuma itu. Pertama ada hadis yang ibu bapak saya yakin hafal ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis yang sangat terkenal. Sesungguhnya saya diutus oleh siapa? Oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Perhatikan kata liutammima, menyempurnakan. Di mana Rasulullah itu diutus? Jadi masyarakat Arab. Apakah orang Arab itu nggak punya akhlak? Punya. Meskipun ada beberapa masalah di situ. Saya punya beberapa literatur yang mengupas ya tentang sejarah Islam, termasuk satu literatur yang bicara tentang Arab pra-Islam. Ini berjilid-jilid, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google ya. Penulisnya itu Jawad Ali. Tebal buku ini. Versi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia baru 5 jilid. Jawad Ali. Menarik membaca buku ini. Dia bagi Arab itu ada utara, ada selatan. Yang intinya orang Arab sebelum Islam itu sudah punya kebudayaan, sudah punya peradaban. Tapi kemudian Rasulullah itu diutus, bahkan ada seorang mufassir namanya Hamka ya. Hamka, Buya Hamka, yang filmnya baru saja beredar. Ada yang sudah nonton itu filmnya? Al-Azhar. Itu ditulis di penjara, antara lain. Nah, coba Ibu perhatikan di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum, dan seterusnya itu. Buya Hamka itu tidak mengartikan huwaladzi ba'atsa itu dengan diutus tapi dibangkitkan. Dibangkitkan. Nanti dicek ya. Iya. Kalau tafsir yang lain mengatakan huwaladzi, dialah yang mengutus. Siapa yang diutus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus. Huwaladzi ba'atsa. Tapi Buya Hamka itu mengartikan, menerjemahkannya bukan dengan mengutus, tapi membangkitkan. Membangkitkan. Kenapa dibangkitkan seorang nabi? Karena bertahun-tahun
setelah Ismail alaihissalam, menurut sejarah, orang Arab itu nggak punya nabi. Lalu kemudian muncullah seorang hamba Allah, Muhammad, yang kemudian menjadi nabi dan rasul, dibangkitkan. Ya, jadi ada yang mengartikan diutus, ada yang mengartikan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang pertama. Hadis pertama bahwa esensi agama itu adalah akhlak. Akhlak itu artinya berbuat baik. Lalu yang kedua, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hadis muflis ya. Pernah dengar? Hadis muflis. Pernah dengar? Muflis. Bukan mukhlis ya. Mim, fa, lam, sin. Muflis. Pernah dengar? Nah, coba dicek di Google itu. Hah? Bangkrut. Jadi suatu saat Rasulullah ketika kayak begini inilah. Kira-kira gitu ya. Itu Rasulullah bertanya pada sahabat, kamu tahu nggak tentang al-muflis? Bangkrut. Para sahabat bilang bangkrut itu ya dia nggak punya duit, nggak punya dirham, miskin, itu bangkrut. Rasulullah bilang bukan itu yang saya maksud dengan dengan muflis. Tapi yang saya maksud dengan muflis itu adalah nanti suatu saat pada hari kiamat, pada saat pengadilan itu, ada orang yang datang dengan pahala sholat, pahala hajinya, pahala puasanya, tapi karena dalam hidupnya dia itu suka menyakiti orang, dengki, hasad, mengambil haknya orang lain, maka kemudian ibadah sholat dan seterusnya itu menjadi tergerus ya, terkurangi oleh amal kejahatannya itu. Percuma. Nah, maka orang itu dikatakan muflis. Kenapa? Karena akhlaknya jelek. Akhlaknya jelek. Suka menghasut, dengki, bukan haknya diambil. Ya, kira-kira korupsi lah, kira-kira itu antara lain ya. Itu nanti ketika ditimbang, maka masih berat ini gitu loh. Maka percuma itu. Karena akhlaknya jelek. Jadi akhlak itu penting, Ibu Bapak. Termasuk bagaimana kita menyikapi keragaman tersebut. Jadi akhlak kita itu seperti apa sih gitu loh. Karena kadang-kadang kita ini kan suka mengadili paham dan praktek keberagamaan saudara-saudara kita yang berbeda, paham dan prakteknya itu. Ini kita seperti itu. Merasa paling benar dan menganggap yang lain itu adalah salah. Disalahkan begitu aja. Nah, baik. Jadi bagaimana menyikapinya saya ganti dengan bagaimana akhlak kita, terutama di dalam melihat perbedaan itu. Karena ini bisa terdengar sampai ke belakang ya. Dan saya nggak terlalu cepat ya. Ya, nggak terlalu cepat. Dan saya coba duduk terus. Karena ada ada kamera supaya tidak bingung juru kameranya itu. Ya, sebab kalau berdiri maka harus bergerak juga si juru kameranya itu. Ibu Bapak, saya tadi mengatakan Islam itu sebagai agama sejatinya satu. Ya, Islam sebagai agama. Agama wahyu. Tapi kemudian Islam ini beragam, ada tanawu, ada diversity, ya dalam bahasa Maduranya itu.
Diversity. Karena berbagai macam sebab. Contoh kecil ya, saya coba tanya aja. Bu siapa? Bu Eti ya? Bu Teti. Bu Teti. Ibu kalau, ini contoh sederhana ya, sholat kan baca doa iftitah ya. Yang dibaca? Bukan. Bukan. Apa yang dibaca? Kabirau. Kabirau. Ya, ibu membaca kabirau walhamdulillahi katsira. Ya, dan seterusnya. Betul Bu ya? Ibu, Bu siapa? Erli. Ibu baca apa? Kabirau. Sebelahnya? Allahumma ba'id baini. Ini contoh kecil aja ya. Contoh yang sederhana supaya gampang dipahami. Itu hukum doa iftitah itu wajib apa sunnah? Sunnah. Berarti kalau sunnah nggak dibaca pun tidak apa-apa. Tapi sholat subuhnya wajib apa sunnah? Siapa yang berani bilang sunnah? Yang berani bilang sunnah perlu bikin grup pengajian sendiri gitu loh. Wajib. Niatnya sunnah atau wajib? Hah? Wajib. Jadi kalau ibu itu tidak niat, itu tidak sah sholatnya. Tadi niatnya dalam hati atau diucapkan? Nah, ada yang diucapkan, ada di dalam hati. Nah, ini sudah berbeda, ini baru bab sholat loh ya. Belum lagi bab-bab yang lain. Nanti saya telusur itu. Saya dulu membaca kabirau, sekarang membaca Allahumma ba'id baini. Mana yang benar? Ya semuanya benar gitu. Tapi kenapa saya menjadi Allahumma ba'id baini? Sejarahnya panjang gitu loh. Ini nanti 2 kali pengajian nanti. 2 kali pengajian, bahkan bisa 3 kali pengajian gitu. Dengan catatan tidak tertunda-tunda kan pengajiannya itu. Nah, satu tapi kemudian terjadi perkembangan, mengapa? Ada banyak faktor. Salah satunya karena penyebaran Islam. Ibu, Bapak, kalau kita buat kategori ya, kita buat kategori. Apa kategori itu? Pengelompokan ya. Ini biasa kalau di kampus itu bikin kategorisasi, gitu, pengelompokan. Islam itu bisa dibagi berdasarkan jumlah pemeluknya. Ya, jumlah pemeluk. Sehingga kemudian berdasarkan jumlah pemeluknya itu ada 2 kategori. Islam mayoritas, yang kedua Islam minoritas. Jadi ada Islam mayoritas, ada Islam minoritas. Mana saja yang disebut sebagai Islam mayoritas, tentu di urutan pertama adalah Indonesia. Untuk sementara waktu ya. Untuk sementara waktu Indonesia ini disebut sebagai wilayah di mana penduduknya sebagian besar beragama memeluk Islam. Paling tidak lihat KTP-nya itu loh. Paling tidak lihat KTP-nya. Lalu disusul ada Pakistan, India. India ini menarik. India ini kan sebenarnya mayoritasnya Hindu. Tapi muslimnya banyak karena penduduk India banyak. Lebih 1 miliar. Saya pernah ke India. Ke New Delhi, ke Bangalore, Chennai, Pondicherry. Hampir 1 bulan belajar meditasi. Tapi jangan dimarahin loh Bu ya.
Nanti saya jelaskan. Kalau ada yang marah nanti saya jelaskan. Karena saya ini kan sebenarnya profesor sosiologi agama. Maka saya harus tahu gitu loh. Jadi saya ini kadang-kadang keluar masuk gereja, pura, ingin tahu lebih dekat gitu loh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tetap muslim gitu loh. Meskipun ada mungkin di antara ibu bapak takut masuk gereja itu. Ya, kalau saya malah harus tahu di dalamnya seperti apa itu. Turki itu mayoritas. Nigeria itu di mana ya? Hah? Di Afrika Barat kalau nggak salah. Saya punya mahasiswa dari Nigeria. Itu penduduknya kalau nggak salah sekarang itu 230-an juta itu. Dan diperkirakan nanti akan mengalami lonjakan jumlah penduduk besar. Saya punya jurnal National Geography. Itu Nigeria akan terjadi ledakan penduduk nanti itu. Nigeria ini termasuk negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam lebih banyak dibandingkan dengan yang memeluk agama-agama lain. Turki itu mayoritas. Tapi juga ada negara-negara yang penduduknya itu yang memeluk Islam sangat sedikit. Sehingga dikatakan sebagai Islam minority. Di mana misalnya Australia, itu terhitung ratusan ribu itu penduduk yang beragama Islam. Korea Selatan, Thailand, Eropa, itu Islamnya minoritas. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sesekali coba merasakan sebagai minoritas. Sesekali coba, gimana caranya? Supaya kita bisa merasakan sebagai muslim minoritas itu. Gimana caranya? Coba sesekali. Kita ini kan di lingkungan di mana Islam mayoritas. Cari masjid, cari musola, cari langgar, mau sholat berkali-kali, wajib mau sunnah itu gampang. Mau berjamaah, mau mendengar adzan, satu RT ada 10 musola, maka 10 pula adzan yang bisa kita dengar di musola itu. Dengan berbagai macam langgam yang beraneka ragam itu. Sekarang yang lagi viral itu adzan langgam Kurdi. Pernah dengar? Hah? Coba nanti cek di YouTube ya. Enak itu langgam Kurdi itu. Enak. Salah satunya dibawakan oleh muadzin dari Aceh, Diyaudin. Tapi dia sekarang muadzin di Malaysia. Kemarin waktu lomba internasional adzan di Arab dia juara 2. Tahu hadiahnya berapa itu? Hanya juara adzan itu di Arab itu. Kalau di sini juara adzan dapat apa hadiahnya? Hah? Dapat mukena, dapat Quran gitu ya. Di Arab itu yang juara pertama itu 8 miliar. Kebayang nggak Ibu dapat uang 8 miliar, Bu? Hah? Jangan-jangan di antara ibu bapak ini ada yang tabungannya lebih 8 miliar itu. Ah itu receh itu kan. Tapi juara 2 4 miliar. Itu kemarin yang juara tahun 2023 itu dia Udin orang Aceh tapi dia jadi muazin di Malaysia. Dia membawakan antara lain adzan Kurdi. Enak itu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube itu. Enak. Tapi kalau Bapak Ibu di negeri di mana Islam menjadi minoritas, kira-kira kesulitan pertama apa? Coba. Mari kita daftar kesulitan kalau kita ada di negara di mana Islam itu minoritas. Pertama apa kesulitannya? Hah? Hah? Cari masjid. Terutama kalau mau berjamaah ya, cari masjid. Yang kedua, makanan. Terutama yang halal food, yang nggak ada babinya.
Ketiga, hah? Kalau keamanan malah lebih terjamin bahkan. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga apa misalnya? Hah? Ya tadi termasuk susah dengar adzan. Yang ketiga mungkin kalau mau bertoharoh, mau bersuci. Karena bahkan, bahkan itu kan kering ya. Ibu bapak mungkin nggak biasa pakai tisu. Lalu kemana-mana bawa botol. Termasuk kemarin cakrakan tahu? Cakrahan, tahu cakrahan? Penyanyi yang ikut American Got Talent itu, dia cerita karena nggak biasa di toilet kering, maka kemana-mana dia bawa botol untuk istinja, untuk bertoharoh. Kalau di sini itu macam-macam disediakan tuh di masjid itu. Masih banyak kesulitan-kesulitan yang kita jumpai kalau kita sebagai Islam minoritas. Saya alhamdulillah merasakan hidup di suatu negara di mana Islam itu menjadi minoritas. Tentu yang pertama, mungkin kalau sholat Bapak Ibu ya, inilah untungnya dalam Islam itu ada azimah, ada rukhsah. Waktu saya belajar usul fikih di PGA ya, di Pendidikan Guru Agama Negeri, sama di IAIN, waktu saya belajar usul fikih, itu ada ketentuan yang disebut dengan azimah dan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Untung dalam Islam itu ada rukhsah. Bapak Ibu kalau tidak bisa sholat jamaah di masjid, bisa di mana-mana. Gitu ya, bisa. Nah tapi yang sering jadi masalah adalah makanan. Wah ini sangat repotan itu. Misalnya Bapak Ibu ke McDonald atau KFC, ya, maka apa yang harus kita lakukan itu? Ini yang jadi, saya pernah itu waktu di Korea, waktu di Seoul, di Korea Selatan, akhirnya saya ketemu dengan restoran Turki, satu-satunya di Seoul. Sekarang udah banyak katanya itu. Sekarang ini di beberapa negara di mana Islam itu minoritas, dikembangkan apa yang disebut dengan wisata halal, industri halal gitu. Karena apa? Untuk melayani umat Islam yang kaya, lalu dia bepergian di negara-negara di mana Islam itu menjadi minoritas. Seperti itu. Akhirnya saya ketemu dengan restoran Turki. Kita susah mencari itu. Nah, disinilah Bapak Ibu, kemudian kita menemukan perbedaan. Siapa yang sudah umroh berkali-kali? Umroh. Berkali-kali itu bisa 2 kali, 3 kali. Bahkan tiap bulan bisa pergi umroh karena punya agen umroh itu kan. Nah, siapa yang pernah umroh? Ini nggak mau jawab ini. Supaya tidak riak mungkin ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pernah umroh. Atau haji. Haji. Sekarang ini sudah dimulai. Ini di bulan Dzulqa'dah, karena di dalam Al-Quran dikatakan Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan tertentu, puncaknya pada bulan Dzulhijjah. Tapi hari ini sudah berangkat di bulan Dzulqa'dah itu, apa yang kita rasakan waktu haji itu, tentu sekarang haji jadi gampang dibandingkan dengan haji tempoe dulu ya. Karena untuk berangkat aja bisa 2 tahun itu, bisa 6 bulan, bisa 1 bulan. Sehingga ada banyak jemaah haji dulu itu bisa bertahun-tahun tinggal di Mekah itu sama di Madinah. Lalu kemudian dimanfaatkan untuk belajar ilmu kepada ulama-ulama terkenal pada saat itu. Apa yang kita rasakan pada waktu haji itu? Salah satunya Bapak Ibu, kita bisa merasakan arti tentang kesatuan dan keragaman. Coba Bapak Ibu lihat itu di sekeliling Bapak Ibu itu. Bagaimana mereka takbir, ya kan? Ada yang takbirnya itu Allahu Akbar langsung gini aja, ya kan? Saya punya teman profesor dari Tunisia namanya Monsef. Ketika saya bersama-sama sholat Jumat di salah satu mall di Surabaya itu, saya perhatikan Allahu Akbar gini, nggak gini. Ya, jadi Allahu Akbar gini. Allahu Akbar. Tapi kalau kita kan Allah
Akbar. Kadang Allah, macam-macam lah gerakannya itu. Macam-macam saya nggak tahu itu. Ya. Jadi ada Islam mayoritas, ada Islam minoritas. Itu dari sisi jumlah. Dari sisi tempat, Bapak Ibu, Islam itu dibagi dua juga. Ada Islam pusat, ada Islam pinggiran. Indonesia ini sebenarnya Islam pinggiran. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Islam very-very. Ada Islam center, ada Islam very-very. Mengapa dikatakan pinggiran? Karena dari sisi geografis, kita ini jauh dari Jazirah Arab. Yang center itu Arab. Karena pada mulanya Islam itu datang dari Arab. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemarin waktu saya di Portugal, saya guyon sama istri saya itu, saya ini bisa masuk ke sampai ke puncaknya itu di Braga, tapi di Gua Hira saya belum pernah ke atas itu, belum pernah, ya, belum pernah. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama pada tahun 610 Masehi. Ya. Itulah awal pertanda kenabian. Dan setelahnya, setelah mendapatkan wahyu lagi, surat Al-Muzammil ya ayyuhal muddatsir, Rasulullah kemudian melakukan apa yang disebut dengan dakwah sirriyah. Apa sirriyah itu? Singitan, dakwah singitan. Diam-diam. Yang dimulai dari keluarga terdekat. Khadijah, ini istri Rasulullah yang luar biasa. Khadijah ini luar biasa, usianya berbeda jauh. Tapi kemudian Khadijah ini menjadi pelindung, menjadi patron, menjadi pilar ekonomi Rasulullah. Karena itu ketika Khadijah meninggal, Rasulullah mengalami apa yang kemudian disebut dalam sejarah Islam Amul Huzn. Apa itu Amul Huzn? Amul Huzn, apa itu? Amul Huzn itu tahun-tahun kesedihan. Apalagi juga Abu Talib, pamannya meninggal. Karena memang Khadijah ini terpaut sekian tahun, tapi dia loyalitasnya, kesetiaannya kepada Rasulullah luar biasa. Dakwah Rasulullah pada Syria itu dimulai ke Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat yang kemudian dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Kemudian berubah menjadi dakwah terang-terangan. Wah, itu kemudian tantangannya luar biasa. Dan setelahnya Islam kemudian berkembang ke berbagai macam tempat, ke Afrika, sampai kemudian ke Maroko, kemudian naik lagi ke Spanyol, ke Portugal, Islam Andalusia pada tahun 711 sampai 1492. Ya, jadi dari 711 sampai 1492, Islam Andalusia berkembang di situ. Nah, Indonesia ini Bapak Ibu disebut sebagai Islam pinggiran. Very-very. Islam very-very. Ada Islam pusat. Tapi meskipun Islam pinggiran, jumlah penduduknya yang beragama Islam jauh melampaui penduduk Arab. Arab itu berapa sih? 30 juta mungkin ya. Cuma tadi cek di Google itu, jumlah penduduk Arab. Indonesia itu 230-an juta, dari 270-an juta, 230-nya beragama Islam. Itu berlipat-lipat melampaui jumlah penduduk Arab yang beragama Islam. Meskipun kita ini pinggiran. Dan paling besar, ini menarik Bapak Ibu. Mengapa kemudian Islam ini di Indonesia menjadi agama mayoritas Islam yang paling besar? Karena apa? Dakwahnya itu dengan cara damai.
Bukan dengan penaklukan, bukan dengan perang, bukan. Tapi dengan cara damai. Maka karena perkembangan penyebaran Islam itulah kemudian Islam itu menjadi beragam. Dari mana kita melihat keragaman umat Islam itu? Di samping kesatuannya tadi itu, Al-Qur'annya satu, Nabi-nya satu, kewajiban terkait kewajiban ibadah satu. Dari mana kita melihat perbedaan itu? Pertama, perbedaan itu terlihat pada tata cara peribadatannya, terutama yang bagian furu'iyah. Terutama pada bagian yang dihukumi sunnah, bukan wajib. Sudah terlihat, tadi saya tanya, misalnya ketika ibu baca doa iftitah. Itu kelihatan di situ. Ya. Jadi perbedaannya terlihat pada apa? Antara lain pada tata cara peribadatan, terutama yang itu masuk kategori furu'iyah, cabang. Dan itu hukumnya sunnah. Bukan yang wajib. Itu yang pertama. Jadi ini yang mudah terlihat. Termasuk kemarin pada waktu awal penentuan puasa kan sempat ramai itu. Bukan penentuan puasa ya, pada saat penentuan hari raya. Ada yang lebaran 21 April, ada yang lebaran 22 April. Saya nggak perlu tanya siapa yang 21 sama siapa yang 22. Saya 21. Hah? Duluan. Hah? Tereng cepat, andaikan ada yang 19, kita ikut 19 ya. 21 April. Itu sempat heboh itu. Antara 21, 22 dan sempat ramai di medsos dan berdampak. Karena salah satu yang kemudian mengungkapkan secara tidak berakhlak, saya katakan tadi itu, lalu ditangkap, bahkan belakangan itu dipecat sebagai ASN di BRIN, sebagai PNS di BRIN. BRIN itu apa? BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu dipecat karena tidak sopan. Ini yang saya sebut tadi akhlak itu loh. Kita ini boleh berbeda, tapi jangan suka ngumpat gitu loh. Jangan suka menjelek-jelekan orang lain. Nanti saya jelaskan dalilnya. Ya. Nah, termasuk yang kemarin itu. Nanti kemungkinan, saya nggak tahu nanti Idul Adha ini kapan itu. Kalau di kalender sudah muncul kan. Tapi kan masih mau dilihat lagi tuh nanti itu. Itu bisa-bisa berbeda nanti itu. Dan itu sudah biasa. Tapi kadang-kadang, apalagi ini kan mau tahun 2024 ya. Nah ini nggak tahu ibu-ibu ini mau milih saya atau milih siapa ini. Ini sudah mulai muncul lagi nih, perbincangan di medsos. Sejauh ini yang baru muncul baru 3. Yang Samsul Arifin belum. Dan tidak bakalan gitu. Wah, ini nanti bisa heboh lagi nih, Nah, itu yang kemarin yang menjadi salah satu faktor kenapa kemudian terjadi perbedaan itu. Satu ya, pada tata cara amaliyah, ubudiyahnya itu, kelihatan itu. Kenapa itu bisa berbeda? Karena perbedaan di dalam menafsirkan suatu ayat. Mengapa itu bisa berbeda? Karena ini yang nanti bisa menjadi bekal kita, yang kemudian kita tidak perlu mempersoalkan, mempertentangkan. Ya.
Misalnya, ini sering saya jadikan contoh, ibu bapak lihat di Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Coba dilihat itu. Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Tentang apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fausilu. Nah, tentang wudu. Ya. Itu Bapak Ibu kalau lihat di Al-Quran lain, sama enggak di Al-Ma'idah ayat 6 itu? Sama enggak? Misalnya Qurannya orang Muhammadiyah, di ayat 6 itu bunyi sama enggak dengan Qurannya orang NO? Sama kan? Sama. Jadi ayatnya sama, Al-Ma'idah ayat 6, tapi kemudian berbeda. Kenapa? Karena berbeda dalam hal penafsiran, interpretasi. Sehingga kemudian apa? Tata cara berwuduknya, tapi hukum wuduknya itu sama. Mau NU, Muhammadiyah, bahkan kalau saya menyebut yang lain, tapi saya takut kalau nyebut di masjid ini. Nanti saya bisik-bisik aja dah. Apalagi ini masuk YouTube kan, saya ini harus hati-hati ngomong berbagai macam sekte kelompok dalam Islam ini. Nanti bisik-bisik aja deh. Harus hati-hati. Kadang-kadang maksudnya enggak begitu, tapi kemudian dimaksudnya lain gitu loh. Ini yang bahaya. Nanti kita bisik-bisik tetangga aja deh. Oke. Ya, sehingga wudhunya beda-beda. Tapi tidak berbeda dalam hal hukum wajib, hukum kewajiban berwudhu, terutama ketika kita mau melaksanakan sholat misalnya, haji misalnya. Itu kalau kita nggak punya wudhu, nggak diterima itu, karena itu bagian dari rangkaian dalam beribadah dalam Islam itu. Bukan yang wudhu sunnah ya, bukan ya. Misalnya Bapak Ibu mau masuk masjid supaya suci berwudhu, itu boleh. Tidak punya wudhu nggak apa-apa. Nah. Tapi ketika mau sholat, harus punya wudhu. Cuman bagaimana kita berwudhu, macam-macam. Ya. Terutama ketika misalnya mengusap ini ya. Mengusap apa? Kepala itu. Ada yang cuma 3 kali diginikan gitu ya. Ada yang kemudian semua gitu. Itu sudah ikhtilaf namanya itu. Kenapa? Karena perbedaan di dalam memahami maksud dari ayat tertentu yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan aktivitas tertentu itu seperti berwudu itu. Ini contoh yang gampang supaya gampang dipahami oleh ibu bapak. Ya. Yang kedua, kenapa kemudian kita ini berbeda? Karena faktor budaya. Kalau bicara faktor budaya berarti bicara tempat dan waktu. Jadi budaya Australia, budaya Eropa, budaya Asia, budaya Amerika, budaya Indonesia berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas keagamaan kita. Ya. Itu nggak mungkin bisa dihindari. Ya. Contohnya apa? Cara berpakaian kita ini. Cara berpakaian. Islam itu tidak mengatur sampai detail tentang misalnya fashionnya nggak diatur. Itu masuk pada wilayah thaqafah, budaya. Itu nggak diatur. Yang penting menutupi aurat. Apakah baju saya ini baju Islam? Iya.
Meskipun ini kan, ini jas ini dipakai oleh siapa biasanya? Orang mana? Hah? Orang bule-bule biasanya. Tapi kalau bule itu kan lengkap dengan dasinya. Tapi saya sekarang nggak pakai dasi. Ini seperti orang mana kalau udah begini nih? Orang Iran. Orang Iran itu, ibu bapak, saya pernah ke Iran. Itu yang khas pada musim nggak terlalu dingin ya, dia pakai jas. Jadi hampir tiap hari mereka pakai jas, cuman nggak pakai dasi. Itu bagi orang Iran, orang pakai jas pakai dasi itu aneh. Dan memang kadang-kadang nggak nyaman ya, terutama ketekok gini, nggak nyaman. Jadi ini adalah, tapi memang bukan baju Arab ini. Kalau saya sudah menyebut baju Arab berarti thaqafah, budaya. Saya sewaktu pulang dari haji, itu saya hanya pakai jin ke rumah, pakai kaos, karena panas, capek juga. Nyampe di rumah ada yang tanya ke saya, mana baju hajinya? Ditanya, mana baju hajinya? Saya goda yang tanya itu, yang mana yang baju haji itu yang pakai sorban, gamis segala macam itu. Saya bilang, alah itu kan supir di sana biasa pakai, supir bis, supir truk, cleaning service itu pakai, itu bukan baju haji. Tapi itu baju Arab. Nah kadang-kadang kita ini sepulang haji, apakah yang terjadi islamisasi atau arabisasi? Ya kalau sekedar untuk meniru sih tidak apa-apa gitu loh ibu bapak. Tapi jangan kemudian dianggap baju itu sebagai baju Islam. Ini menarik, saya punya beberapa buku yang bercerita tentang orang yang masuk Islam, mu'alaf. Coba ibu googling ya. Nama aslinya itu Cat Steven. Tulisannya Cat ya, kayak kucing itu, Cat Steven. Cat Steven. Satu, dia seorang artis. Kemudian dia masuk Islam, beralih nama menjadi Yusuf Islam. Coba sekarang lihat tampilannya, Cat Steven. Pernah dengar lagunya ya? Enak lagunya itu. Tidak apa-apa dengarkan lagu juga nggak apa-apa ibu. Hiburan itu. Dapat ibu Cat Steven? Cat Steven? Tampilannya gimana sekarang? Hah? Hah? Pakai brewok. Terus apa lagi? Lalu pakai ini ya. Dia orang mana Cat Steven itu? Hah? Inggris. Oke, satu. Lalu ibu bapak lihat juga, ini nanti saya dari situ menemukan 3 model. Saya menemukan 3 model. Yang kedua, ibu lihat Hamzah Yusuf. Cek lagi itu, Hamzah Yusuf. Cek di Google itu, Hamzah Yusuf. Saya lupa nama aslinya itu, awalnya itu. Hamzah Yusuf, dapat? Bisa diperlihatkan ibu, saya khawatir keliru. Bisa di... Iya, tapi coba lihat tampilan yang lainnya. Hamzah Yusuf ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu lihat, ini seorang mu'alaf juga, Jeffrey Lang. Jeffrey, double F, R-Y, Lang, L-A-N-G, Lang. Jeffrey Lang. Lihat. Jeffrey Lang. Ketemu? Bisa dilihat kan Bu? Oke, good. Nah, Cat Steven ini seorang artis, penyanyi top pada zamannya. Begitu masuk Islam, dia berganti nama. Jadi Yusuf Islam. Penampilannya juga berubah, pakai jenggot.
Tentu masuk Islamnya luar biasa, itu ada proses itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mengapa dia akhirnya masuk Islam. Yang kedua adalah Hamzah Yusuf. Dia nama asli siapa itu? Awalnya. Lupa saya itu. Lupa. Dia berubah nama menjadi Hamzah Yusuf dan penampilan juga berubah. Tapi yang luar biasa, dia mendirikan setelah masuk Islam itu dia belajar bahasa Arab. Kemudian dia punya college Az-Zaitun kalau nggak salah. Yang di situ punya keunggulan belajar kitab kuning, Turath. Jadi kalau nanti ada putra-putrinya Bapak Ibu mau mempelajari itu, tidak perlu ke Al-Azhar. Perlu dipertimbangkan Az-Zaitun College ini yang didirikan oleh Hamzah Yusuf itu. Bahkan sampai master. Betul ya? Coba nanti dicek ya. Dicek itu. Saya penasaran dengan orang ini dan saya punya bukunya. Judulnya kalau nggak salah The Heart of Islam. Saya punya itu. Lalu yang lebih menarik itu adalah Jeffrey Lang. Jeffrey Lang ini profesor matematik, masuk Islam. Saya mengoleksi hampir semua bukunya, seperti Even Angel Ask, Losing My Religion, kemudian Schroeder atau apa lupa saya itu. Yang menarik Jeffrey Lang ini, begitu masuk Islam dia tidak merubah namanya. Enggak berubah nama. Tetap Jeffrey Lang. Yang kedua, dia tidak merubah penampilannya. Tetap American style. Tetap American style. Apa? Pakai celana, pakai jas. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya, tapi sayangnya pakai bahasa Inggris itu. Menarik itu. Buku-buku yang saya baca, termasuk Why We Are Worship, mengapa kita beribadah. Itu Jeffrey Lang. Dia nggak merubah tampilannya, nggak merubah namanya. Yang mau saya tekankan di sini, budaya itu tidak harus, kalau kita sebut budaya Islam, baju misalnya, tidak harus merujuk, meniru dari negara tertentu. Tidak harus. Tidak harus. Itu budaya. Ya. Yang penting kemudian menutupi aurat itu. Nah, Ibu Bapak, inilah perbedaan yang kemudian Islam itu menjadi begitu beragam, bisa menyebar di berbagai macam tempat, sehingga menurut survei pada tahun 2050, ini survei ya, survei, tapi bukan survei presiden ya. Nanti tahun 2050 Islam ini akan sama posisinya jumlahnya dengan Kristen. Diperkirakan akan sama. Jumlah umat Islam di seluruh dunia itu akan sama. Pada tahun 2050. Sekarang tahun 2023 kurang 27 tahun. Ibu usianya berapa, Bu? Nanti kita lihat proyeksi ini. Ya, proyeksi ini. Bapak Ibu bisa cek nanti itu, tahun 2050 umat Islam itu ada apa itu. Termasuk kemungkinan jumlah Islam di Indonesia akan dilampaui oleh mungkin kalau nggak Pakistan, India atau mungkin Nigeria nanti. Karena berbagai macam sebab. Oke. Nah, menghadapi keragaman ini, ya, apa yang harus kita lakukan? Disinilah akhlak menjadi penting. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya, atau Ibu mau tanya? Tapi sebelum situ coba Ibu Bapak baca surat Al-Imran. Al-Imran 103. Ya. Al-Imran 103. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang mau tanya?
bisa dipahami ya, keterangan saya bisa dipahami ya. Ya mungkin tidak sepenuhnya, tapi ya biasa yang gitu-gitu itu. Ya. Mau tanya? Oke. Sebelum saya lanjutkan, nanti kalau saya nggak bisa jawab, biar ibu bapak tanya jawab di Google itu. Lo apa? Oh, oke oke. Ya. Ya. Kenapa? 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 Ya. Makasih. Saya kok Bu Ani ya? Teteh Ani ya? Teteh Ani ya? Teh Ani ya? Teh Ani ya. Baik, ini menarik. Ya, memang ada banyak, salah satu gini Ibu Bapak ya, yang saya sebagai orang yang belajar sosiologi agama ya, atau kalau mau boleh sebut profesor sosiologi agama ya, ini sering saya kemukakan supaya Bapak Ibu jangan terlalu berharap banyak ke saya gitu loh. Ya. Nanti dikira saya itu ahli macam-macam gitu loh. Bukan, saya itu lebih menekuni sosiologi agama. Ya pernah belajar sih agama di madrasah, sampai sekarang saya juga belajar. Karena itu kalau kemudian saya diminta ceramah, khotbah, saya mau, bukan karena saya pintar, bukan. Supaya saya bisa belajar gitu loh. Termasuk saya mau ngisi di tempat ibu ini, di pengajian ini, bukan karena saya merasa pintar, tapi saya supaya belajar gitu loh. Meskipun kadang-kadang kesibukannya macam-macam. Salah satu yang menarik sekarang jadi di sosiologi agama itu ada pembahasan yang disebut dengan Islam di perkotaan. Islam di perkotaan. Jadi ini pertumbuhan, perkembangan Islam perkota ini menarik. Yang kemudian di situ muncul fenomena apa yang di dalam literatur sosiologi agama itu disebut dengan urban muslim, muslim perkotaan. Apa perkembangan yang menarik? Muncul brand syar'i, ya kan? Brand syar'i, misalnya Az-Zahra ya, apa itu? Az-Zahra ya, kosmetik itu apa?
Hah? Anda ini brand kecantikan itu? Azhar, apa? Wardah, Masya Allah. Wardah. Dan yang lain? Ya saya nggak tahu jadinya itu. Ya termasuk baju-baju muslim. Termasuk Bapak Ibu, ya karena sebagai sosiolog ya, jadi saya ini kepo. Pernah saya di satu mall itu, saya perhatikan tampilan, dan itu representasi ya, mewakili tampilan muslim perkotaan. Saya perhatikan dari ujung rambut ke ujung kaki itu. Semata-mata untuk observasi ya, bukan untuk tujuan yang lain. Iya, bajunya itu, waduh, ini kebetulan ya kok mak-mak yang saya perhatikan ini. Tapi ada yang satpamnya saya, ada satpamnya. Aman. Saya perhatikan HP-nya. Saya perhatikan sepatunya itu. Saya bilang ke orang yang di sebelah saya, inilah tampilan apa yang disebut dengan urban Muslim perkotaan. Jadi apa? Identitas keislamannya itu terlihat betul. Iya. Kemudian yang lainnya itu, mereka menyukai produk termasuk pendidikan, meskipun mahal sekalipun. Karena itu sekarang ini di Malang, bermunculan sekolah-sekolah mahal, tapi itu menjadi sasaran urban muslim ini atau kelas menengah muslim di perkotaan. Meskipun kadang-kadang harus inden. Anaknya nggak bisa nunggu cucunya itu. Dan itu puluhan bahkan ratusan juta. Ini fenomena munculnya kelas menengah muslim di perkotaan. Berapapun dibayar. Karena kadang-kadang itu asik dibicarakan. Oh anak saya itu loh. Cucu saya itu loh. Sekolahnya di sini saya inden lama tuh bayarnya itu ratusan juta deh. Iya, cucu saya juga begitu. Ah masa di cucu anak saya, di anak saya nggak gitu. Wah itu kan asik gitu loh. Asik. Ini kalau orang sosiologi bisa menjelaskan itu. Orang sosiologi bisa menjelaskan, termasuk Jalan Bandung itu. Gejala yang lain munculnya banyak pengajian kayak gini nih. Ini beda dengan pengajian muslim di pedesaan. Kalau di pedesaan itu ya dari awal sampai akhir yang dibaca itu. Ya lalu ngajinya itu, ini kadang-kadang nonton lawa apa nonton ustadz itu kan. Beda. Ya memang harus beda gitu loh. Nah ini yang kemudian Tete Anik ya muncul tadi itu. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma yang kita khawatirkan adalah ada misi yang kemudian memaksakan paham itu loh. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Yang tidak boleh. Jadi apa? Ada kepentingan ideologi namanya itu. Dalam istilah sosiologi ada kepentingan ideologi paham keagamaan. Yang kemudian kita digiring pada satu paham dan menyalahkan paham yang lain. Saya nggak pernah begitu. Saya nggak pernah melakukan yang kayak gitu, saya nggak pernah. Dan saya nggak mau. Digiring. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu, karena apa? Cara-cara semacam ini bisa menggeser kita dari ikhtilaf ke iftirak. Dari perbedaan ke perselisihan ke pertentangan. Dari ikhtilaf ke iftirak. Ini yang tidak boleh. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita nggak ada ikhtilaf, bayangkan. Ikhtilaf itu memudahkan kita beragama. Perbedaan paham keagamaan itu memudahkan kita beragama. Kalau sama semua, susah nanti. Susah. Jadi seragam semua nanti. Susah itu.
Itulah mengapa saya minta kepada ibu bapak tadi itu membaca antara lain surat Al-Imran 103 ya. Ya, wa'tasimu, betul ya? Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safahratin minan nar. Dan seterusnya apa itu? Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatin la'allakum tahtadun. Ini ayat yang mewanti-wanti kepada kita supaya tidak iftirak. Ini akhlak. Iftirak. Supaya kita tidak berselisih dan bertentangan. Saling ngantem gitu loh. Sayang waktunya sangat terbatas, sudah mau jam 11. Itu ada asbabun nusulnya. Ada sebab turunnya ayat itu. Singkat cerita, ayat itu turun karena ada provokator di Masjid Madinah. Ada 2 orang yang akrab begitu, tapi 2 orang ini punya masa lalu kelam. Salah satunya berasal dari suku Aus, yang satunya berasal dari suku Asraj. Dan 2 suku ini pernah berperang yang disebut dengan perang Bu'ath. Ada yang mengatakan puluhan tahun, ada yang mengatakan ratusan tahun. Kadang-kadang Aus menang, kadang-kadang Hasrat kalah dan seterusnya. Pada zaman Nabi, ketika Nabi hijrah ke Madinah ini disatukan. Tapi ketika 2 orang ini lagi akrab di masjid, misalnya di emperan Muhajirin itu ada orang Yahudi lewat. Dia nggak suka sama keakraban 2 orang ini. Didatangi, kemudian diprovokasi, diingatkan tentang masa lalunya. Bahwa mereka pernah perang Bu'ath tadi itu. Hampir terjadi perkelahian 2 orang ini. Sahabat kemudian lapor pada Rasulullah. Dapat wahyu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah meskipun kita ini ikhtilaf. Nah, karena itu Bapak Ibu, inilah pentingnya akhlak. Apa? Ya, kita jangan merasa paling benar. Jangan suka menyalahkan paham dan praktek keislaman orang lain. Sejauh itu akidahnya sama. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mudah. Dibutuhkan kedewasaan. Karena itu ibu bapak penting pengajian-pengajian semacam ini. Penting ibu bapak melakukan safar, perjalanan ke tempat di mana itu berbeda dengan ibu bapak. Penting itu. Bahkan kepada agama yang berbeda sekalipun itu penting dilihat itu. Penting dilihat. Coba direncanakan misalnya kemana, nanti saya akan ikut. Dirasakan betul. Saya ini pernah merasakan 3 kali lebaran di negeri orang, di mana saya tidak terasa atmosfer lebaran itu. Pernah, kalau di sini kan 1 bulan itu. Habis sholat, ujung-ujung, halal bihalal bahkan sampai awal Dzulqa'dah itu. Tapi di negara yang saya kunjungi nggak ada itu. Karena saya ingin tahu seperti apa sih Idul Fitri di negara-negara lain itu. Disitulah ujian kita diuji sebagai seorang Islam di negara mayoritas, tapi ada di suatu negara di mana privilege, ya, keistimewaan, kemudahan tidak dapat kita dapatkan di itu. Nah, ibu bapak, tadi itu menarik. Ya. Saya aman enggak? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Karena biasanya di negara-negara yang kita tuju itu ada perkumpulan. Ada misalnya PII ya, Persatuan Islam Mahasiswa Indonesia. Itu ada banyak perkumpulan. Bahkan misalnya kalau itu Muhammadiyah, ada PCIM misalnya. Apa PCIM itu sampai lupa saya. Jadi ada cabang istimewa. Kalau itu NU juga begitu.
Jadi di Australia, di Eropa itu ada cabang NU, ada cabang istimewa NU, ada cabang istimewa Muhammadiyah. Itu yang kemudian memberi rasa aman, nyaman kepada anak-anak kita. Jadi jangan khawatir. Bahkan kemarin kami ketika mampir di Spanyol itu, di Madrid sama di Granada itu dibilang SPP-nya murah. 1 tahun hanya 2 juta di Granada itu. Cuma ada tambahan biaya hidup minimal 15 juta gitu loh. Nah itu yang mahal itu. Tapi SPP-nya 2 juta 1 tahun. Tapi kalau ibu bapak pendapatannya minimal more than 100 million, diambil 15 juta tinggal berapa itu. Syukur kalau putra putrinya ibu bapak itu dapat beasiswa. Jadi kita dorong itu, anak-anak kita itu ke luar negeri. Kita dorong itu, ada banyak kesempatan beasiswa dan insya Allah aman dan nyaman. Buktinya waktu saya ke Australia misalnya, itu anak-anak kita itu punya perkumpulan yang kuat, ada pengajian-pengajian, apakah itu Muhammadiyah, NU dan seterusnya, sehingga tidak ibadahnya aman. Jadi jangan khawatir, nyaman, aman, terjangkau, insya Allah gitu loh. Bapak Ibu, kalau nanti dikaji lagi, ngaji lagi itu luar biasa ayat itu, ya, terutama kalau memahami konteksnya, memahami asbabun nuzul ayat tersebut. Saya sebagai seorang sosiologi sangat senang dengan konteks ayat itu karena kemudian itu membenarkan teori-teori di dalam literatur sosiologi tentang munculnya konflik pada masyarakat, salah satunya karena provokator. Dan provokator itu ada PT-nya, ada yang bayar. Ya. Nanti tahun 2024 akan muncul lagi itu, akan yang bayar banyak itu, para buzzer-buzzer di media sosial, ada PT-nya itu, ada pasukannya nanti itu, hati-hati. Mohon ibu-ibu jangan mudah terprovokasi, siapapun calonnya, siapapun presidennya, insya Allah semua itu punya iktikat baik untuk memajukan Indonesia, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.